Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Sarapan Rohani Jemaat Galang Ninghyang Abian Basih. Di hari yang ke-8 di bulan Juni ini kita akan disapa dua bacaan firman Tuhan yang sudah disediakan dari bacaan puji dan janji. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa di surga, atas hari yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh diberkati dengan boleh masuki hari Tuhan yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Bapa, perkenankan kami untuk membaca dan merenungkan dari firman Tuhan. Dan biarlah firman itu akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Layakkan kami Bapa, sehingga kami benar boleh mendengar sabda kebenaran firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan yang pertama diambil dari Rut pasal yang kedua ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Bacaan yang kedua dari Efesus pasal yang kedua ayat 17, demikian firman Tuhan. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah upah kesetiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari bacaan Rut ini meminta izin kepada Naomi mertuanya agar dapat dia memungut bulir-bulir jelai yang ada di ladang gandum miliknya Boas. Rut meminta izin kepada mertuanya. Rut setia kepada mertuanya, dia tidak meninggalkan mertuanya. Rut ini hanya ingin bekerja di belakang di ladang milik Boas. Dia ingin bekerja dengan tulus. Dia ingin bekerja dengan sukacita. Dia bekerja untuk mendapatkan hasil. Dia bekerja untuk mendapatkan bulir-bulir gandum yang akan dipakainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca sepenuhnya dari perikop ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah melihat hambanya yang setia. Peristiwa Rut setia dengan Naomi mertuanya, dia bekerja dengan alasan biar mertuanya si Naomi ini tidak bekerja keras. Tetapi Rut rela, Rut yang mau bekerja, setia untuk memberikan penghidupan kepada mereka, Rut dan Naomi mertuanya. Disinilah peristiwa penyertaan Allah sedang terjadi kepada Rut. Tuhan memiliki rencana yang indah. Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan Rut. Dia tidak saja mendapatkan pekerjaan di ladang, tetapi dia juga mendapatkan perlindungan dari Boas, yang akhirnya dia diberkati dan dinikahi oleh Boas itu sendiri. Berkat yang dilimpahkan Allah kepada Rut ini terjadi karena si Rut ini memiliki ketulusan dalam melayani Allah Israel melalui mertuanya Naomi. Hal ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Allah turut bekerja dan mendatangkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan Allah sudah lakukan di dalam kehidupan Rut dan Naomi. Banyak tantangan yang boleh kita hadapi,
Tetapi tantangan hidup yang kita alami ataupun situasi yang sulit sekalipun dapat diubahkan oleh Allah untuk menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kesejahteraan di masa depan. Kuncinya di sini adalah yang pertama, seperti si Rut yang lakukan, dia memiliki integritas. Dia tidak meninggalkan Naomi. Dia melayani mertuanya. Dia melayani Allah Israel dengan bekerja, dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, Rut ini memiliki ketulusan hati, sehingga dengan kerendahan hati dia mau bekerja untuk kelangsungan hidup mereka. Dia mau bekerja keras dengan sukacita melayani Allah Israel melalui mertuanya si Naomi. Mari kita memiliki kepribadian seperti Rut ini dalam kehidupan kita. Maka kesejahteraan yang dari Allah akan dikaruniakan kepada kita di dalam keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca dari bacaan yang kedua, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini dijelaskan bahwa hidup ini adalah karunia Allah. Demikian pula segala sesuatu yang kita terima dan alami saat ini tidak terlepas dari kasih dan karunia dari Allah itu sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia melalui kelahirannya, pelayanan Tuhan Yesus, kematian Yesus sendiri, dan kebangkitannya adalah kasih karunia Allah kepada kita sebagai umat manusia yang ada di bumi ini. Setiap orang yang percaya kepada Dia, setiap orang yang percaya kepada Yesus telah dipersatukan di dalam Dia. Artinya orang-orang yang percaya telah menjadi anggota dari satu tubuh Kristus. Tubuh yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Atau kita di dalam persekutuan yang baru di dalam tubuh Kristus. Yang oleh damai sejahtera yang telah kita terima itulah, dalam kasih yang telah kita terima itulah, dan di dalam persekutuan atau persekutuan yang telah kita alami bersama-sama dan rasakan itulah, kita di dalam satu iman, satu baptisan, dan satu perjamuan di dalam tubuh Kristus. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara boleh mengatakan bahwa kita adalah saudara di dalam Kristus, atau dalam Yesus kita bersaudara, karena kita ada di dalam satu tubuh Kristus. Dalam persekutuan inilah kasih yang telah diberikan kepada kita benar kita rasakan di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah damai sejahtera yang menjangkau semua orang. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari belajar untuk boleh memiliki integritas untuk membangun tubuh Kristus. Sehingga benar ketulusan hati kita, kerendahan hati kita diberkati oleh Dia yang empunya kerajaan surga. Dan biarlah damai sejahtera boleh kita rasakan di dalam hati kita masing-masing. Boleh kita rasakan di dalam keluarga kita masing-masing. Dan di dalam kehidupan bergereja. Terlebih di kehidupan bermasyarakat di mana kita didapatkan oleh Allah. Ia datang memberitakan damai sejahtera. Dan biarlah kita yang ada di dalam tubuh Kristus, kita pun boleh membawa damai-damai sejahtera dimanapun kita ditempatkan oleh Dia dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan kita pada hari ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan bersama-sama. Dan benar Tuhan, biarlah firman itu akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari. Tuntun kami ya Bapa, sehingga kami boleh berada di dalam jalan kebenaran firman-Mu.
Ajarkan kami untuk memiliki integritas dalam pelayanan kami dimanapun kami ditempatkan. Berikan kami hati yang melayani, kerendahan hati, ketulusan hati, dan semuanya itu Tuhan kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian permohonan kami Bapa, dan sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan.